Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Jumpa lagi dengan saya Imam Wasali. Materi kita pada saat ini adalah bersuci dari najis dan hadas. Sebelum kita masuk pada materi, silahkan perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar anak kecil yang sedang pipis, ada gambar babi, ada gambar ada homer, darah, anjing, bangkai, dan lain-lain. Ini semua adalah jenis-jenis najis, macam-macam najis. Semuanya itu yang ada di gambar ini adalah najis. Kompetensi dasar materi kita pada saat ini, yang pertama, memahami najis dan hadas dan tata cara mensucikannya. 4.1-nya keterampilannya adalah mendemonstrasikan tata cara bersuci dari najis dan hadas. Indikatornya adalah menjelaskan pengertian najis dan dalilnya, menjelaskan macam-macam najis dan contohnya, memahami ketentuan bersuci dari najis, dan yang terakhir mendemonstrasikan ketentuan bersuci dari najis. Tujuan pembelajaran kita melalui pendekatan saintifik dengan metode kooperatif, siswa dapat menjelaskan pengertian najis dengan bahasa mereka. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam najis dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan tata cara bersuci dari najis dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat memperagakan tata cara bersuci dari najis sesuai ketentuan syarat. Pengertian. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najasu atau an-najisu, yang artinya adalah kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci, baik bersifat hissiyah maupun maknawiyah. Menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang dapat menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa diartikan segala hal yang dapat mempengaruhi sahnya sholat. Dalilnya, dalil bersuci dari najis ya. Firman Allah, wasiyabaka fatahhir. Dalam surat Al-Mudassir, artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Firman Allah dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 125, antahhira baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Itu mengartikan bahwasanya dalam beribadah kita dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu, baik pakaian, tempat, dan badan. Dalam Islam, terkena najis itu bukan dosa. Beda dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu syariatnya, jika mereka terkena najis, maka anggota badan yang terkena najis itu harus dipotong. Ya, karena terkena najis. Atau pakaiannya terkena najis, maka pakaiannya harus dirobek atau digunting. Karena dalam syariat Yahudi,
najis itu sama dengan dosa. Berbeda dengan syariat Islam. Dalam Islam, najis itu bukan dosa. Pembagian najis berdasarkan dengan tingkat pensuciannya. Yang pertama, najis ringan. Yang kedua, najis berat. Dan yang ketiga, najis sedang. Najis ringan bisa juga disebut dengan muhaffafah. Najis berat disebut dengan najis mughalladhah. Dan najis sedang disebut dengan najis mutawassithah. Najis ringan atau najis muhaffafah, kenapa kok dikatakan najisnya ringan? Karena untuk mensucikannya mudah, cukup dengan memercikan air. Dalilnya, yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil gulam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dan Hakim. Dari As-Sami radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing laki-laki cukup dipercikkan air saja. Ini najis muhaffafah. Jadi najis kencingnya anak bayi laki-laki yang nanti ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah mereka belum makan apapun kecuali ASI. Maka najisnya atau pipisnya itu tergolong najis ringan. Ini seperti bayi ini. Jadi anak kecil itu bayi laki-laki ya, yang umurnya belum mencapai 2 tahun dan tidak makan apapun selain ASI, maka air kencingnya yang disebut ringan itu hanya air kencingnya, bukan eeknya ya. Kalau eeknya sudah bukan najis ringan lagi. Tapi yang digolongkan najis ringan itu adalah pipisnya anak bayi di bawah 2 tahun yang belum makan apapun, itu tergolong najis ringan atau muhaffafah. Bagaimana kalau dengan ini? Bayi yang sudah berewokan, maksudnya bayi yang sudah di atas 2 tahun berarti ya maksudnya ya. Bayi yang sudah tua, maka dia masuk pada najis sedang itu. Yang kedua, najis berat, mughalladhah. Dikatakan berat karena mensucikannya tidak cukup dengan hilang warna, rasa, dan aromanya. Najis berat ini cara mensucikannya harus dengan 7 kali siraman. Salah satu dari 7 itu menggunakan tanah. Dalil najis mughalladhah, tahuru ina'i ahadikum it walagha fihil kalbu ayyagsilahu sab'a marrat awwalahunna biturab. Sucinya wadah air kalian yang diminum atau dijilat anjing adalah dengan mensucikannya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi contoh najis berat di sini disebutkan babi dan anjing. Adapun najis pertengahan atau sedang atau mutawassithah, contohnya seperti darah, nanah, muntah, keluar air kemaluan depan atau belakang, muntah keluar dari kemaluan depan atau belakang, itu semuanya baik berupa cairan ataupun berupa benda padat, maka tergolong najis ringan. Di antaranya juga termasuk najis ringan adalah bangkai. Itu semuanya tergolong pada najis ringan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.